Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bayu Prakoso, untuk belajar sejarah. Untuk di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sejarah Indonesia kelas 11, semester 1, itu tentang era penjelajahan samudra atau awal munculnya imperialisme dan kolonialisme barat. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk selalu tetap belajar, gunakan semua media yang ada banyak sekali nanti media-media yang beredar di internet. Sekarang kita mulai saja Untuk video langsung bisa dilihat pembahasan yang pertama tentang hegemoni kekuasaan bangsa barat mengenai imperialisme dan kolonialisme di wilayah Indonesia. Oke, silahkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk materi kelas 11 itu yang pertama itu mengenai perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Nah, langsung saja perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Ini masuk ke dalam era penjelajahan samudra dan masuknya imperialisme dan kolonialisme barat di Indonesia. Kita tahu imperialisme dan kolonialisme itu secara umum kita menyebutnya itu penjajahan, kolonisasi, itu era kuno. Kalau era modern, imperialisme dan kolonialisme itu menjelma menjadi semacam pendudukan secara ekonomi. Oke, yang pertama, kalau kita lihat, perlu kita ketahui bahwa Nusantara atau dalam hal ini Kepulauan Indonesia itu merupakan kepulauan yang sangat kaya dan indah, bagaikan mutiara dari timur. Tanah Nusantara memiliki kekayaan flora dan fauna yang beraneka ragam. Hasil dan persediaan tambang ada di mana-mana. Hasil pertanian pun melimpah. Nah, begitu juga hasil perkebunan seperti rempah-rempah, itu selalu menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Hal ini yang kemudian menggoda bangsa barat sebagai pelaku imperialisme dan kolonialisme kuno untuk berlomba-lomba menguasai Kepulauan Nusantara. Sebelumnya, bangsa barat sebelum masuk ke wilayah Nusantara, mereka kenal komoditas Nusantara itu dari perdagangan. Perdagangan pada waktu itu tidak ada jalur langsung perdagangan dari Nusantara ke wilayah Eropa. Jadi melewati beberapa penghubung wilayah-wilayah negara, yang mana itu nanti membantu memperkenalkan produk-produk Nusantara ke bangsa barat. Dalam sejarah Indonesia kita kenal perdagangan Indonesia itu pertama-tama terbentuk itu antara Indonesia dengan India. Nah, terus bagaimana bangsa barat kok bisa kenal wilayah-wilayah Indonesia selain dari komoditas-komoditas Indonesia perjualbelikan di Eropa? Nah, dulu komoditas dagang Indonesia itu sampai ke Eropa itu melalui dua jalur, jalur darat dan jalur laut. Jalur darat itu ketika masyarakat Cina atau para pedagang-pedagang Cina dan Eropa itu ada jalur dagang. Nah, jalur dagang itu kita kenal dengan nama jalur sutra, yang menghubungkan wilayah Cina daratan dengan wilayah Eropa. Kemudian yang kedua itu jalur laut. Dari sini kita tahu bahwa kekayaan alam Nusantara itu sudah terkenal sejak era kuno. Itu sudah pasti, Makanya bangsa barat itu sangat punya keinginan untuk menguasai sumber-sumber komoditas Nusantara yang mereka inginkan seperti rempah-rempah tadi. Oke. Terus kemudian motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Nah, di dalam gambar itu bisa kita lihat seorang menjelajah Eropa yang mana dia menemukan wilayah baru, dalam tanda kutip di sini wilayah baru. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak bisa terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Yang dimaksud dengan dunia baru ini adalah wilayah belahan dunia timur yang kaya akan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya. Orang Eropa sangat memerlukan rempah-rempah untuk bumbu masak, penghangat badan, yang mana kita tahu iklim di wilayah Eropa itu mayoritas adalah iklim dingin, Jadi iklim di sana itu suhunya lebih rendah daripada masyarakat Asia kebanyakan. Karena hal inilah, rempah-rempah memiliki harga yang sangat tinggi di Eropa. Orang-orang Eropa itu mengatakan sebagai emas hitam. Loh, kok dikatakan emas hitam, Pak? Karena ramuan rempah-rempah itu selain berwarna hitam, itu juga harganya sangat mahal. Kemudian, bagaimana petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni tersebut. Ada beberapa faktor pendorong bangsa Eropa melakukan era penjelajahan samudra ini.
Ya, yang pertama itu ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Nah, sekarang kita bahas di manakah letak Konstantinopel tersebut. Silakan, kalau kalian buka peta, itu silakan buka peta negara Turki. Di sana, kalau kalian lihat, ibu kota negara Turki itu adalah Istanbul. Nah, Istanbul itu dulunya adalah Konstantinopel. Nama kuno dari Istanbul itu Konstantinopel. Dulunya Konstantinopel itu belum masuk ke wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Itu merupakan salah satu kota yang paling ramai dan juga penghubung antara Eropa dan Asia. Artinya Konstantinopel itu memiliki arti yang sangat penting dalam perdagangan. Ketika itu jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani, otoritas kesultanan itu menutup kota Konstantinopel tersebut dari jalur perdagangan. Dengan kata lain, jalur sutra tadi itu terputus, atau jalur perdagangan darat tadi terputus. Ini yang kemudian membuat orang Eropa itu mulai mencari cara atau jalan yang lain untuk mencapai wilayah-wilayah penghasil komoditas, yang mana itu dari Asia, banyakkan dari Asia, ya, yang laku di wilayah Eropa. Kemudian mereka memiliki opsi yang lain, yaitu mencoba mencari wilayah tersebut dengan menggunakan jalur laut. Oke, terus yang kedua, perkembangan iptek. Nah, kalau kita tahu perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi di sini setelah era Renaissance atau abad 15 Masehi, ya, era pencerahan, perkembangan ilmu pengetahuan di wilayah Eropa itu sangat pesat. Oke, yang ketiga ada semangat gold, glory, dan gospel. Gold dari bahasa Inggris, emas. Nah, gold di sini itu adalah mencari kekayaan yang berupa logam emas. Terus kemudian glory, kejayaan atau kemenangan, ya, penguasaan wilayah secara luas. Terus ada gospel. Gospel di sini itu mengacu ke misi suci, ya, penyebaran agama Nasrani. Penemuan kompas. Kompas itu merupakan salah satu penemuan penting dalam dunia pelayaran. Yang kelima, teori bumi bulat, yang mana teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh namanya Galileo Galilei. Galileo Galilei itu orang Italia. Dia punya teori bahwa bentuk muka bumi atau bentuk bumi itu adalah bulat. Terus yang keenam, cerita perjalanan seorang tokoh pelayaran juga itu yang bernama Marco Polo. Cerita perjalanan Marco Polo dari dunia timur. Itu beberapa faktor yang mendorong tentang penjelajahan samudra. Terus kemudian, gold, glory, dan gospel. Gold, emas, ya. Dalam hal ini semangat untuk mencari kekayaan, keuntungan dengan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang lainnya yang sangat berharga. Yang kedua, glory. Nah, tadi saya sampaikan adalah mencapai kejayaan. Dalam hal ini, glory, semangat untuk mencapai kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitannya ini, mereka saling bersaing dan ingin menguasai dunia. Terus yang ketiga, gospel. Gospel semangat menyebarkan agama Nasrani. Tugas suci orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu Pastor John yang mereka yakini sebagai Raja Kristen yang berkuasa di wilayah timur. Oke, sampai sini paham ya? Oke, terus selanjutnya. Tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Mayoritas tokoh penjelajahan samudra itu adalah tokoh-tokoh dari Portugis dan Spanyol. Karena Portugis dan Spanyol itu bangsa-bangsa yang paling awal melakukan penjelajahan samudra setelah abad ke-15 Masehi. Tokoh yang pertama itu adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias adalah seorang Portugis. Pada bulan Agustus 1487 Masehi, dia diutus oleh Raja Portugis João II atau John kedua untuk melakukan pelayaran ke Afrika Barat dalam usahanya menemukan wilayah Hindia, daerah yang kaya akan rempah-rempah. Namun, Bartolomeus Dias tidak berhasil mencapai daerah penghasil rempah-rempah yang dimaksudkan. Akibat rombongan kapalnya terkena badai, kemudian mendarat di wilayah Tanjung Harapan. Wilayah Tanjung Harapan itu kalau kita lihat peta, itu di wilayah Afrika, namun yang bagian paling bawah. Ya, yang bagian bawah. Di benua Afrika itu kan bentuknya seperti mengerucut ke bawah, itu yang paling bawah. Ya. Di wilayah Afrika Selatan, itu ada Cape of Hope. Pada awalnya itu bernama Tanjung Topan. Ya. Tapi
Kemudian namanya diubah menjadi Tanjung Harapan. Bartholomeus Dias itu mendarat di Tanjung Harapan itu pada tahun 1488. Tokoh selanjutnya ada Vasco da Gama. Untuk melanjutkan usaha Dias tadi, Bartholomeus Dias, pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis yang bernama Emanuel I memerintahkan seorang pelaut bernama Vasco da Gama untuk berlayar ke timur untuk kembali mencari daerah asal rempah-rempah. Karena rute pelayaran sudah ditemukan sebelumnya oleh si Vasco da Gama tadi, jadi dia langsung berlayar ke Samudra Atlantik dan sampai di sebelah utara pantai Tanjung Harapan. Kemudian pada tanggal 22 Mei 1498, Vasco da Gama bersama rombongannya yang terdiri dari para ABK dan pedagang tiba di wilayah Kalkuta dan Goa, itu di wilayah pantai barat India. Terus yang ketiga, ada tokoh Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque itu melanjutkan ekspedisi yang dilakukan oleh pendahulunya. Dia berlayar menggunakan rute yang hampir sama dengan yang dilalui oleh para pendahulunya. Sudah mencapai wilayah India dan tahu bahwa India tersebut itu bukan sumber rempah-rempah. Setelah menaklukkan Goa pada tahun 1510, dia melakukan ekspedisi menuju Malaka. Setelah sampai di perairan Selat Malaka, Alfonso de Albuquerque dengan armadanya berniat menguasai Malaka. Pada tahun 1511, Albuquerque akhirnya berhasil menguasai kerajaan Malaka. Oke, selanjutnya ada tokoh Christopher Columbus. Christopher Columbus ini ini sebenarnya tokoh kontroversial kalau sekarang. Di beberapa buku sejarah dia masih ditulis sebagai penemu benua Amerika. Christopher Columbus pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta yang menyertakan adiknya yang bernama Bartolomeu, itu seorang ahli membuat peta, itu mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Columbus memulai perjalanan ke timur atau wilayah Asia dengan menyeberangi Samudra Atlantik. Karena tadi dia merupakan penganut awal dari teori Galileo mengenai bumi bulat. Jadi, untuk mencapai wilayah timur, dia berlayar ke barat. Nah, dalam hal ini baratnya Eropa itu adalah Samudra Atlantik. Lebih dari 2 bulan untuk sampai di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Yang selanjutnya dikenal sebagai Hindia Barat. Kenapa kok Hindia Barat? Nah, di sini ketika Christopher Columbus sampai di wilayah Bahama tadi, dia mengatakan atau dia percaya bahwa dia itu sampai di wilayah India. Makanya masyarakat Eropa itu ketika menyebut penduduk asli Amerika itu dengan sebutan suku Indian. Christopher Columbus dan seorang penyelidik bernama Amerigo Vespucci mendarat di Pulau Guanahani yang dikiranya Hindia 12 Oktober 1492 tadi. Nah, terus ada Cornelius de Houtman. Nah, Cornelius de Houtman itu orang Belanda. Pada tahun 1595, de Houtman bersama Peter de Keyser dengan 4 buah kapal yang memuat 249 orang awak beserta 64 meriam memimpin pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur mengambil jalur seperti yang ditempuh oleh para pelaut Portugis tadi. Namun, karena kurangnya pengalaman, perjalanan yang ia lakukan memakan waktu yang sangat lama. 14 bulan. Pada bulan Juni tahun 1596, Cornelius de Houtman bersama rombongan sampai di Indonesia dan mendarat di wilayah Banten. Banten pada waktu itu merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Dengan demikian, maka Cornelius de Houtman adalah pelaut Belanda pertama yang mencapai wilayah Nusantara. Tadi beberapa pengenalan mengenai bagaimana awal penjelajahan samudra. Ini akan lebih maksimal ketika sambil belajar mengenai penjelajahan samudra itu kita juga harus melihat peta. Karena apa? Kita nanti akan mempelajari jalur-jalurnya itu bagaimana. Oke terima kasih. Nah, itu tadi mengenai pembahasannya pembahasan mengenai materi sejarah Indonesia kelas 11 tentang era penjelajahan samudra atau imperialisme dan kolonialisme bangsa barat di wilayah-wilayah Asia dan Afrika. Oke, tetap semangat perbanyak melihat video-video pembelajaran, banyak literasi, tetap di rumah, tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya mengenai materi-materi sejarah di channel ini. Silahkan bunyikan lonceng, klik tombol subscribe ataupun like dan komen untuk penunjang supaya vlog ini bisa lebih baik. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.